Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 32. Chapter 32 Cincin Penyimpanan Perak Berat. Mang Tian berkata, ini yang saya buat kemarin. Keduanya memiliki ruang 1/8 meter kubik. Cukup untuk Anda gunakan. Tang Wulin menatap Mang Tian dengan kaget. Dalam 3 tahun belajarnya di Akademi Dasar, selain kata-kata Mang Tian, dia sangat menyadari apa itu. Guru, apakah ini alat jiwa penyimpan? Ini, saya tidak bisa menerima mereka. Mereka terlalu berharga. Mang Tian berkata, ini adalah alat jiwa penyimpan dari kelas paling bawah. Mereka bahkan tidak memiliki baterai kekuatan jiwa, jadi hanya guru jiwa yang dapat menggunakannya dengan menuangkan kekuatan jiwa mereka sendiri ke dalamnya. Benar-benar tidak sebanding dengan uang sebanyak itu. Kamu sudah bekerja untukku begitu lama dan gajimu juga tidak terlalu tinggi. Anda dapat menghitung ini sebagai bonus. Tang Wulin tergagap saat berkata, tapi aku sudah menerima perak beratmu. Alat jiwa penyimpanan, itu sebenarnya adalah alat jiwa penyimpanan. Dia bahkan tidak berani memikirkan untuk mendapatkannya, tetapi sekarang, dua ada tepat di depannya. Gurunya bahkan memberikannya padanya. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkan mereka? Hanya saja dia sudah menerima terlalu banyak dari gurunya. Mang Tian menarik tangan Tang Wulin dan mengenakan cincin perak berat. Cincin itu menyesuaikan ukurannya agar pas dengan pergelangan tangannya. Setelah itu, dia melakukan hal yang sama dengan lengan satunya. Meskipun cincin ini tampak kusam, ketika Tang Wulin melihatnya, cincin itu tampak penuh makna baginya. Tang Wulin tidak bisa menahan air mata sedikit saat melihat cincin itu. Guru. Mang Tian memiliki ekspresi kayu saat dia berkata, tinju tidak lepas dari tangan, musik tidak keluar dari mulut. Bagi kami pandai besi, palu itulah yang tidak lepas dari tangan kami. Apakah Anda akan membawa palu kemana-mana saat Anda berkeliaran di jalanan? Anda harus ingat, darah yang dikorbankan ribuan logam mulia harus sering digunakan. Aura Anda, pembuluh darah Anda, dan kekuatan jiwa Anda semua akan memeliharanya. Semakin lama Anda menggunakannya, semakin kuat ikatannya. Jika Anda tumbuh cukup kuat di masa depan, itu bahkan mungkin mendapatkan efek perbaikan lainnya. Bagus kalau begitu, pulang sekarang dan kemasi barang-barangmu. Kunjungi saya sekali lagi sebelum Anda berangkat ke Issea City. Tang Wulin tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Mang Tian, Guru, Anda sebelumnya mengatakan ini adalah pekerjaan Anda sendiri. Mungkinkah Anda adalah master pemandu jiwa? Mang Tian terdiam beberapa saat. Aku bisa dianggap satu, tapi aku lebih suka menjadi pandai besi. Saya tidak bisa berjalan terlalu jauh di jalur master pemandu jiwa. Anda akan mengerti mengapa di masa depan. Sekarang jalankan bersama dan kembangkan kekuatan jiwa Anda dengan benar. Anda harus ingat bahwa kekuatan jiwa adalah fondasi dari segalanya. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan ilahi bawaan, itu masih memiliki batasnya. Selain itu, di benua Douluo, apapun pekerjaannya, kekuatan jiwa sangat penting setelah Anda mencapai tingkat atas. Di masa depan, Anda pasti tidak bisa menyatu dengan sembarang jiwa roh. Iya. Cobalah cincin perak berat Anda. Anda hanya perlu memasukkan beberapa kekuatan jiwa ke dalamnya dan menggunakan pikiran Anda untuk mengendalikannya. Kemudian itu akan menyimpan atau mengeluarkan item apapun yang Anda inginkan. Tang Wulin mengangguk, lalu mengambil 2 tousan refined heavy silver hammers miliknya. Saat zaman berubah, alat jiwa mulai menembus jauh ke dalam masyarakat manusia. Faktanya, tidak semua alat jiwa membutuhkan kekuatan jiwa untuk beroperasi. Nama itu hanya macet karena itu adalah nama asli yang digunakan sejak lama. Umat manusia telah belajar bagaimana memanfaatkan kekuatan angin, air, matahari, dan sebagainya. Dengan metode baru ini, mereka mampu menghasilkan energi yang mirip dengan kekuatan jiwa. Energi baru ini digunakan dalam setiap perdagangan, terutama dalam pengembangan mekanisme jiwa. Mesia jiwa telah diubah menjadi senjata tempur utama federasi. Bahkan Tang Wulin telah menemukan alat jiwa dalam hidupnya. Misalnya, lampu jiwa di rumahnya, atau kendaraan yang digerakkan oleh energi jiwa di jalan. Ada lebih banyak jenis alat jiwa. Bahkan stasiun tempaan di depannya adalah alat jiwa. Bahkan dengan betapa lazimnya itu di masyarakat, ini masih pertama kalinya dia memiliki alat jiwa itu sendiri. Selanjutnya,
Tang Wulin dengan jelas tahu dari prasasti berukir cincin jiwa penyimpanan bahwa itu bukan alat jiwa kelas rendah seperti yang dikatakan gurunya. Ini adalah alat jiwa yang dibuat dengan tangan khusus. Harga pasarnya pasti tinggi. Dia masih menerima hadiah ini. Tang Wulin benar-benar menyukai mereka dan dia membutuhkan cincin perak berat ini. Dia mengukir kebaikan gurunya di dalam hatinya. Kebaikan yang begitu besar tidak bisa diucapkan dengan kata-kata sederhana, jadi dia tidak mengatakan apapun. Cahaya perak redup berkelap-kelip saat Tang Wulin mengendalikan cincin dengan pikirannya. Dia merasakan beban di tangannya menghilang saat 2,000 refined heavy silver hammers memasuki heavy silver rings di sekitar pergelangan tangannya. 1/8 meter kubik ruang tidak bisa dianggap besar, tapi itu masih cukup untuk menampung salah satu dari 1000 palu perak berat halus dengan beberapa ruang tersisa. Untuk jenis palu tempa pendek ini, panjangnya bahkan tidak melebihi 50 cm. Mendesak heavy silver rings akan menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa, tetapi jumlahnya masih sangat kecil. Bahkan seorang master jiwa dengan kekuatan jiwa peringkat 11 seperti Tang Wulin tidak terbebani olehnya. Dengan pemikiran lain, kekuatan jiwa dituangkan ke dalam cincin dan 2 palu muncul kembali di tangannya. Ini tidak diragukan lagi adalah sihir misterius dari alat jiwa penyimpan. Mang Tian mengangguk, "Kamu lari ke rumah sekarang. Ingat saja peringatan saya." "Iya." Dalam perjalanan pulang, Tang Wulin praktis berjemur dalam kegembiraan. 1000 refined heavy silver hammers miliknya memiliki efek spesial puncak dan dia menerima sepasang heavy silver rings. Ini sudah menjadi kejutan besar baginya dan itu sudah menjadi barangnya yang paling berharga. "Ziran, apakah kamu benar-benar telah memutuskan?" kata Lang Yue saat dia melihat suaminya dengan mata penuh kesusahan. Tang Ziran menghela nafas, "Kelemahan saya telah mempengaruhi masa depan putra kami. Saya tidak bisa terus seperti ini. Demi putra kami, bagaimana ini bisa dianggap sulit? Saya sudah berjanji pada mereka." Lang Yue berkata dengan mata hampir menangis, "Tapi jika seperti itu, lalu siapa yang tahu berapa lama sebelum kita bisa melihat anak kita lagi?" Tang Ziran berkata, "Kalau saja Lin Lin adalah anak biasa, maka dia bisa hidup biasa dan bahagia bersama kita. Namun, putra kami sama sekali tidak biasa. Sebaliknya, dia luar biasa. Jika bukan karena kelemahanku, maka mungkin dia bisa menyatu dengan jiwa roh yang baik. Maka dia pasti bisa maju lebih jauh di jalannya dan mencapai hal-hal hebat." Mang Tian memberitahu saya bahwa Lin Lin memiliki temperamen yang ulet dan dia jauh lebih dewasa daripada rekan-rekannya. Apalagi, dia secara alami berbakat di bidang tempah. Selama Lin Lin terus belajar di bawah bimbingannya, Lin Lin pasti akan melampauinya di masa depan. Mang Tian sudah menjadi pandai besi master bintang 6. Level seperti apa yang akan dicapai Lin Lin jika dia melampaui Mang Tian? Dan tidak peduli seberapa banyak dia menempa, dia tetaplah seorang soul master. Kekuatan jiwanya dan jiwanya masih dihitung sebagai fondasinya. Sebagai ayahnya, saya sudah bertindak begitu malu-malu selama bertahun-tahun. Ketenangan selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya putra kita. Saya telah memutuskan. Aku akan berjuang demi anak kita mulai sekarang. Soul Land 3 Chapter 33. Chapter 33 Kedatangan pertama di kota Issea. Issea City. Ini adalah kota tepi laut terbesar kedua di Federasi Matahari Bulan. Fitur utamanya adalah pelabuhannya, yang berfungsi sebagai penghubung untuk menjelajahi lautan dan mengeksploitasi sumber daya lautan. Kota ini berpenduduk lebih dari 3 juta orang. Dengan memanfaatkan sumber daya alam di lautan, kota ini bisa makmur. Bahkan jika dibandingkan dengan Federasi Matahari Bulan lainnya, itu masih bisa dianggap sebagai kota lapis kedua. Issea City memiliki sejarah yang panjang dan penampilan keseluruhannya mempertahankan kondisi aslinya dengan gaya yang sederhana dan tanpa hiasan. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, Federasi Matahari Bulan telah sangat berhati-hati untuk melindungi beberapa bangunan yang lebih kuno. Dengan demikian, banyak dari bangunan tua ribuan tahun dapat ditemukan di kota kuno ini. Stasiun kereta Issea City Seoul. Kereta jiwa biru tua perlahan memasuki stasiun dan berhenti. Di Issea City, hampir semua kereta jiwa berwarna biru. Setelah berhenti, pintu kereta terbuka, membiarkan penumpang turun. Banyak orang saling menyapa tetapi setelah beberapa saat, stasiun kembali ke hiruk-pikuk seperti biasanya saat orang-orang menuju pintu keluar. Tang Wulin dengan erat memegang ranselnya saat dia mengikuti arus orang menuju pintu keluar. Ini adalah pertama kalinya dia pergi ke kota besar sehingga tatapan penasarannya berkeliaran di semua tempat. Langit-langit stasiun kereta dibangun dari sekumpulan tabung logam.
Dengan pandangan sekilas, Tang Wulin dapat mengetahui bahwa semua tabung logam ini telah dicor dan ditekan hingga selesai seperti logam biasa. Ekspresi Tang Wulin tidak terlalu bagus dan dia tampak agak muram. Di depan matanya ada lingkungan yang asing. Secara alami, anak berusia 9 tahun seperti dia pasti akan merasa sedikit takut dengan ini. Dia datang ke Issea City untuk menghadiri Issea City Academy. Dia mengira ibu atau ayahnya akan menemaninya ke sini, tetapi ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia sudah besar, dan bahwa dia harus pergi dan mengalaminya sendiri. Setelah membelikannya tiket, mereka membawanya ke kereta jiwa dan mengantarnya pergi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin begitu jauh dari rumah. Bahkan setelah meninggalkan rumah, Lang Yue telah tanpa lelah mengajarinya tentang berbagai hal. Pikirannya sudah kosong ketika dia tiba dan dia hanya bisa mengikuti arus orang keluar dengan wajah penuh kebingungan. Ketika dia mengikuti arus orang, tiba-tiba itu terbelah menjadi dua, memberi Tang Wulin pandangan yang jelas ke mobil jiwa hitam yang dipoles yang diparkir di peron. Arus orang telah terpecah untuk menghindari mobil ini. Meskipun dia tidak mengenali jenis mobil apa ini, dia tahu dari eksteriornya bahwa mobil itu sangat berkelas. Tubuh mobil itu ramping dan ramping, keempat rodanya memiliki jejak ulat di atasnya. Sepertinya itu adalah kendaraan segala medan. Di samping pintu mobil berdiri dua pria berjas hitam yang sedang mengintip ke dalam kerumunan. Ketika Tang Wulin mendekati mobil, kedua pria itu menemukan sasaran mereka. Salah satu pria berjalan ke arah Tang Wulin dengan langkah besar dan dengan hormat berteriak, "Tuan muda." Biasanya, alamat ini tidak ditujukan pada Tang Wulin. Sementara dia mencari tuan muda ini, seorang pemuda keluar dari belakangnya. Pemuda ini terlihat seumuran dari penampilannya. Dia berpakaian biru dari ujung kepala sampai ujung kaki dan memiliki rambut coklat pendek. Ketika Tang Wulin berbalik untuk melihat, pemuda itu sudah berjalan melewati sisinya, jadi Tang Wulin hanya bisa melihat sekilas sisi wajahnya. Kulit putih cerah, hidung lurus, mata agak cekung, bulu mata panjang yang sedikit melengkung dan mata yang berwarna hijau tua. Tepat pada saat itu, Tang Wulin didorong dari samping dan tersandung ke bahu tuan muda itu. Terhuyung mundur dari tabrakan, pemuda itu menangkap dirinya sendiri dan tiba-tiba berbalik ke arah Tang Wulin. Pemuda itu tampan tetapi Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa dia memiliki temperamen yang dingin dan sombong. Ekspresi pemuda masam, tetapi setelah sekilas, dia terus berjalan menuju mobil jiwa. Ekspresinya bukan salah satu ketidakpedulian terhadap pelakunya, melainkan salah satu penghinaan. "Permintaan maaf saya," Tang Wulin buru-buru berkata. Pria yang telah melangkah maju untuk menyambut tuan mudanya mengangkat tangannya dan mendorong Tang Wulin menjauh, kembali ke kerumunan, hampir membuatnya terjatuh. "Hati-hati kamu Udik," pria berbaju hitam itu berkata dengan ganas sebelum mengikuti pemuda itu ke mobil. Pria berbaju hitam membukakan pintu mobil untuk tuan muda itu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya bertumpu di atas pintu. Pemuda itu tidak kembali sekalipun, dan langsung memasuki mobil. Kedua pria berbaju hitam dengan cepat masuk dan menyalakan mesin jiwa, yang mengeluarkan suara gemuruh teredam sebelum mobil jiwa hitam itu melaju. Tang Wulin menggosok perutnya. Meskipun tidak sakit, hatinya masih sangat marah dan berpikir, orang-orang kota ini benar-benar terlalu tirani. Tang Wulin mengikuti arus orang yang bubar setelah meninggalkan stasiun kereta. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia hanya melihat kata-kata ini terpampang di sebuah tanda, "Stasiun Kereta Jiwa Issea." Saat dia melihat bangunan besar yang merupakan stasiun kereta api ini, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Dibandingkan dengan bangunan terbesar di kota Glorybound, stasiun kereta ini bahkan lebih megah. Dia berbalik dan mengamati sekelilingnya. Tercermin di matanya adalah jalan lebar dengan banyak gedung pencakar langit di kejauhan. Semua jenis mobil jiwa dapat dilihat di jalanan saat mereka terus melaju. Arus orang hanya sibuk dengan aktivitas. Ini semua digabungkan bersama untuk memberi seseorang perasaan terbatas. Menyusut ke dalam tubuhnya, Tang Wulin mengobrak-abrik ranselnya untuk mencari botol air, dan dengan cepat minum seteguk penuh. Setelah meminum air, dia mengobrak-abrik ranselnya sekali lagi dan mengeluarkan secarik kertas. Slip kertas ini ditulis untuknya oleh ayahnya. Ayahnya telah menulis apa yang harus dia lakukan begitu dia tiba di Issea City. Tepat pada saat itu, seorang pria paruh baya bertubuh langsing berjalan dengan senyum berseri-seri. "Teman kecil, apakah ini pertama kalinya kamu datang ke Issea City? Di mana orang tuamu?" Tang Wulin melihat secarik kertasnya. Hal pertama yang dikatakan koran itu adalah, jangan mudah percaya pada orang asing.
Dia mengangkat kepalanya dan melirik pria parubaya sebelum menggelengkan kepalanya. Tanpa berbicara dengan pria itu, dia dengan cepat pergi. Arah yang dia tuju memiliki menara dan di atasnya tertulis penegakan hukum administratif. Tanggulin bertanya kepada dua petugas berseragam saat dia mendekati menara, "Halo paman petugas polisi. Bisakah Anda memberitahu saya di mana bus reguler ke ISEA Academy?" Untuk Akademi ISEA yang terkenal, setiap tahun sekitar waktu pendaftaran, akan ada bus reguler di dekat stasiun kereta yang akan membawa siswa ke akademi. Selama dia menemukan bus, dia akan bisa pergi ke akademi tanpa hambatan. Salah satu petugas menunjuk ke sebuah lokasi yang tidak terlalu jauh dan berkata, "Tepat di sebelah sana." "Nak, di mana keluargamu?" Tanggulin menegakkan postur tubuhnya dan menjawab, "Paman, saya bukan anak kecil lagi." "Terima kasih." Setelah dia selesai berbicara, Tanggulin berbalik dan lari ke arah yang ditunjuk oleh petugas. Benar saja, setelah melewati kerumunan orang, Tanggulin melihat sebuah papan bertuliskan kata-kata putih dengan latar belakang biru bertuliskan ISEA Academy. Di bawah papan nama itu ada sebuah kursi, dan di belakang kursi itu ada beberapa pemuda berusia 17 hingga 18 tahun dengan pakaian olahraga biru. Ketika mereka melihat Tanggulin berjalan, seorang gadis berambut hitam tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, apakah kamu di sini untuk melapor?" Gadis berambut hitam itu memiliki sepasang mata phoenix merah, dengan tubuh sedang dan penampilan manis yang memberikan perasaan hangat. Solen 3 Chapter 34. Chapter 34 Pelaporan. "Halo kakak perempuan, nama saya Tanggulin. Saya di sini untuk melaporkan," kata Tanggulin sopan. Liu Yuxin sedikit terkejut ketika dia menilai anak laki-laki di depannya. Dia tampak berusia sekitar 11 atau 12 tahun, tetapi dia sebenarnya adalah siswa baru di sini untuk mendaftar. Karena dia pasti memiliki rekomendasi akademi, ini berarti dia sebenarnya baru berusia 9 tahun. Meskipun dia masih muda, dia masih memiliki penampilan yang sangat cantik. Tepat sekali, Liu Yuxin harus menggunakan kata cantik untuk menggambarkan penampilan anak laki-laki ini. Dia memiliki mata besar dan bulu mata panjang yang bahkan membuatnya sedikit cemburu. Di depan bocah cantik ini, dia tidak bisa membantu tetapi bingung karena wajahnya sedikit kaku. "Halo, nama saya Liu Yuxin. Saya adalah siswa kelas 1 di ISEA Advance Academy dan saya bertanggung jawab untuk menerima siswa baru tahun ini. Saya kakak perempuan Anda di sini. Datang dan isi formulir ini dan setelah itu, tunjukkan surat rekomendasi Anda dari Akademi Dasar Anda." Liu Yuxin memberikan formulir kepada Tanggulin. Tanggulin sedikit rileks di hatinya saat dia diam-diam melirik kakak perempuan di depannya. Liu Yuxin memperhatikan saat Tanggulin mengisi formulir, dan tidak bisa tidak membacakan dengan lantang, "Tanggulin. 9 tahun, lulus dari Akademi Dasar Gunung Merah Kota Glory Bound. Sistem pabrik peringkat 11 Soul Master. Jiwa bela diri, Blue Silver Grace." "Ah, jiwa bela diri Anda adalah Blue Silver Grace." Tanggulin mengangguk. Liu Yuxin tersenyum manis, "Untuk dapat mencapai peringkat 11 pada usia Anda dengan jiwa bela diri seperti rumput Blue Silver, itu benar-benar tidak mudah sama sekali." Ketika dia tidak mendengar penghinaan yang biasa dalam kata-kata kakak perempuan ini, Tanggulin mendapatkan kesan yang jauh lebih baik tentangnya. Dia menggaruk kepalanya saat berkata, "Kakak perempuan, kamu bahkan akan mengenali master jiwa yang memiliki rumput Blue Silver untuk jiwa bela diri." Liu Yuxin tersenyum. Tentu saja akademi kami mengakuinya, meskipun itu hanya jiwa bela diri yang baik. Soul Master telah berkembang selama beberapa puluh ribu tahun hingga sekarang. Jiwa bela diri hampir tidak sepenting di zaman kuno. Anda pasti dapat memperbaikinya dengan jiwa roh dan lebih jauh lagi, Anda akan menemukan bahwa jiwa bela diri tidak akan begitu signifikan di tahun-tahun atas Anda. Yang lebih penting adalah peringkat kekuatan jiwamu dan bakatmu dengan Misha. Lagi pula, Misha bisa mengubah master jiwa dengan jiwa bela diri biasa menjadi pembangkit tenaga listrik. Jadi Anda harus berkultivasi dengan benar, adik kecil. Di masa depan Anda juga bisa memanggil saya kakak senior. Terima kasih, kakak senior. Tanggulin dengan sepenuh hati berterima kasih kepada saudari senior yang cantik ini. Kata-katanya telah menghilangkan banyak kekhawatiran Tanggulin saat pertama kali tiba di kota sebesar itu. Liu Yuxin melihat-lihat surat rekomendasi Tanggulin sebelum mencapnya dan menyerahkan kembali kepadanya bersama dengan plakat logam kecil. Kenakan plakat logam ini di leher Anda sebagai bukti bahwa Anda telah diterima di akademi ketika Anda sampai di gerbang. Anda masih harus check-in dan menerima persediaan Anda.
Naik bus di belakangku dan kita akan berangkat ke akademi begitu beberapa siswa lagi tiba. Tanggulin mengucapkan terima kasih sekali lagi dan menyapa yang lain saat dia berjalan ke bus besar. Seorang siswa kelas atas dari ISEA Academy yang berdiri di samping Liu Yuxin melirik Tanggulin saat mulutnya bergerak-gerak. Yuxin, apa yang kamu katakan udik itu? Dia sudah memikul beban yang begitu besar dengan jiwa bela dirinya menjadi Blue Silver Grace. Itu adalah jiwa bela diri sampah dan tidak seperti semua jiwa bela diri Blue Silver Grace memiliki garis keturunan Raja Blue Silver senior kami. Liu Yuxin menatapnya dengan mata terbelalak. Anda tidak bisa mendiskriminasi adik junior kami. Dia baru berusia 9 tahun dan dia bisa mengolah rumput Blue Silver ke ranah master jiwa. Bagaimana Anda tahu jika rumput Blue Silver itu membawa garis keturunan raja atau tidak? Jangan menipu mereka yang lebih muda dari Anda. Apakah Anda pernah mendengar tentang itu sebelumnya? Siapa yang tahu jika adik junior kita yang cantik akan menjadi putra surga yang bangga di masa depan? Tanggulin tidak mendengar kata-kata itu, kalau tidak dia akan melihat kakak perempuan senior ini lebih baik. Bus Akademi ISEA sangat lebar dan dapat menampung 50 orang. Sudah ada beberapa di dalam bus. Beberapa dari mereka adalah teman sebayanya, sementara yang lainnya adalah orang dewasa. Ini jelas orang tua yang datang untuk menemani anak-anaknya melapor. Jejak kecemburuan melintas di mata Tanggulin. Bahkan jika kemauannya melampaui rekannya, dia masih anak berusia 9 tahun pada akhirnya. Bagaimana mungkin dia tidak berharap ibu dan ayahnya menemaninya ke sini? Dia duduk di kursi dekat jendela dan mengintip ke dalam untuk mengamati kota asing saat dia memeluk erat lengannya. Disinilah dia akan tinggal mulai sekarang. Setelah menemukan basis ISEA Academy, sebagian besar kegugupannya telah hilang. Namun, di lingkungan baru yang aneh ini, dia masih merasa tersesat dan tidak berdaya seperti sebelumnya. Dia masih ingat dengan jelas kata-kata penuh makna dan sepenuh hati yang dikatakan ayahnya sebelum dia pergi. Lin Lin, kamu harus ingat bahwa di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa kamu percayai dan andalkan adalah dirimu sendiri. Tidak peduli apa kemunduran yang Anda hadapi, atau masalah buruk yang Anda hadapi, Anda harus bertanya pada diri sendiri apakah ini hanya karena Anda tidak cukup kuat. Ketika kata-kata ini diucapkan kepada seorang anak berusia 9 tahun, hal itu memiliki dampak yang mengejutkan. Setelah berpisah dari ibu dan ayahnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Dia menundukkan kepalanya dan mengintip ke cincin perak berat yang tampak sederhana di pergelangan tangannya. Cincin awalnya memiliki ruang ekstra yang bisa digunakan untuk barang bawaannya. Sebagai gantinya, Mang Tian menyuruhnya membawa 1000 Refined Tungsten Hammers sebagai tambahan dari 1000 Refined Heavy Silver Hammers yang sudah dia bawa. Dengan hanya 1/8 meter kubik ruang, tentu tidak akan ada banyak ruang tersisa setelah 4 palu itu. Tanggulin menutup matanya dan beristirahat. Dia membahas kata-kata ayahnya dan gurunya sekali lagi dan berpikir, saya bisa melakukannya. Tanpa sadar, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tanggulin dengan cepat tertidur dalam keadaan linglung. Ketika bus mulai menuju akademi, Tanggulin bangun dan melihat keluar jendela. Busnya sudah penuh. Semua orang ditemani oleh orang tua mereka, meninggalkan hanya dia yang duduk sendirian. Dia menyaksikan pemandangan di luar jendela berubah menjadi toko-toko yang berjajar di jalanan. Bus berjalan di antara arus kendaraan yang tak ada habisnya. Urgensi dan aroma baja meresap ke atmosfer. Semua orang di jalanan sibuk. Setidaknya, itu berkali-kali lebih sibuk daripada jalanan kota Glory Bound. Sebuah bangunan tinggi terlihat setelah perjalanan bus selama 20 menit. Di depan mereka ada tembok tinggi. Kami sudah sampai di akademi. Tolong turun dari bus sekarang, semuanya. Suara yang akrab datang dari depan, menarik perhatian Tanggulin. Itu adalah kakak senior Liu Yuxin yang telah duduk jauh di depan. Dia menyapa semua siswa, bersama dengan orang tua mereka, yang datang untuk melapor. Ketika Tanggulin dengan tergesa-gesa turun dari bus, Liu Yuxin langsung mengenalinya karena adik laki-lakinya ini telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Ah benar, Tanggulin, ikut aku sebentar lagi. Soul Land 3 Chapter 35. Chapter 35 Teman Sekamar. Dinding di depan mereka tepatnya adalah bagian dari Akademi ISEA. Tidak terlalu jauh dari gerbang Akademi Batu Besar yang memberikan perasaan yang mengesankan. Akademi ISEA adalah akademi besar yang sebenarnya terdiri dari akademi menengah dan akademi lanjutan. Liu Yuxin adalah seorang murid dari akademi tingkat lanjut. Seseorang tidak dapat berasumsi bahwa akademi menengah dan akademi lanjutan hanya selangkah dari satu sama lain.
Pada kenyataannya, keduanya memiliki segudang perbedaan antara satu sama lain. Akademi menengah masih termasuk dalam pendidikan wajib, jadi tidak memerlukan biaya sekolah. Akademi ISEA adalah akademi master jiwa dan akademi perantara menempati 2/3 dari total area. Di sisi lain, akademi tingkat lanjut, yang hanya menempati 1/3 dari area, masih merupakan bagian terpenting dari akademi. Selama seseorang adalah master jiwa dan tinggal di wilayah yang lebih luas di kota ISEA, atau memiliki surat rekomendasi, seseorang akan dapat memasuki akademi menengah dan menerima pendidikan master jiwa. Mereka akan belajar di akademi menengah selama 6 tahun. Setelah lulus, siswa kemudian akan dapat mengikuti ujian masuk untuk memasuki akademi master jiwa lanjutan, tetapi tidak lebih dari 1/10 dari pelamar yang lulus. Akademi lanjutan bukanlah bagian dari pendidikan wajib, jadi serangkaian ujian ketat akan digunakan untuk menguji pelamar. Siapapun yang diterima di akademi tingkat lanjut pasti akan dianggap elit. Jika dikatakan bahwa akademi dasar mengajarkan master jiwa dasar dan pengetahuan jiwa bela diri, maka akademi menengah mengajari siswa bagaimana menggunakan pengetahuan ini dan arah yang mereka ambil untuk menumbuhkan jiwa bela diri mereka. Studi mereka masih belum benar-benar dimulai sampai mereka memasuki akademi lanjutan. Tanggulin melewati gerbang dan mulai berjalan di jalan lebar dengan deretan pepohonan yang membelah halaman. Jalan itu dilapisi dengan batu kapur, yang membuatnya tampak sederhana dan tanpa hiasan. Liu Yuxin tersenyum. Demi keselamatan semua orang, akademi tidak mengizinkan penggunaan kendaraan di dalam pekarangannya. Jika ada kendaraan yang memasuki halaman kampus, mereka harus segera pergi ke samping dan memasuki tempat parkir bawah tanah. Divisi akademi lanjutan berada di sisi barat, sedangkan bagian lain dari kampus adalah bagian dari akademi menengah. Berkat perkenalan kakak perempuan ini, Tanggulin dengan cepat memahami bahwa akademi itu tidak sesederhana yang dia pikirkan. Gedung sekolah akademi menengah terletak di sisi timur lapangan kampus. Itu adalah bangunan besar dengan total 12 lantai. Para senior akan berada di lantai yang lebih tinggi sedangkan siswa yang lebih baru akan berada di lantai bawah. Menjadi siswa kelas 1, Tanggulin akan menghadiri kelas di lantai 1 dan 2. Itu adalah kantor administrasi di sana. Pergilah dan lapor, asrama Anda harus di belakang gedung sekolah. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, datanglah ke akademi lanjutan dan temukan saya. Saya siswa kelas 1 di kelas 1 dari akademi lanjutan. Terima kasih kakak senior. Saat dia melihat adik laki-laki yang telah berterima kasih padanya berkali-kali, Liu Yuxin tidak bisa menahan tawa dan tersenyum. Tidak perlu terlalu terkekang, suasana di akademi sangat bagus. Semoga kamu berhasil. Anda akan diberi kelas setelah Anda selesai membuat laporan, kemudian Anda akan diuji. Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan jika Anda berhasil dalam tes ini. Mata Tanggulin mengikuti sosok Liu Yuxin yang pergi sampai dia tidak bisa melihatnya lagi. Baru saat itulah dia memasuki gedung administrasi. Berkat rekomendasi serta plakat logam yang diberikan Liu Yuxin, prosedur pendaftaran selesai tanpa hambatan. 2 set seragam sekolah diberikan secara gratis, serta kunci asrama. Dia tidak akan menerima materi pembelajaran sampai kelas pertamanya. Dia telah ditugaskan ke kelas 5 dari siswa kelas 1. Mulai saat ini, dia adalah murid baru di ISEA Academy. Tanggulin menyapa semua orang saat dia berjalan melewati gedung sekolah. Dia segera tiba di asrama, yang hampir setinggi gedung sekolah karena juga berisi 12 lantai. Kamar asramanya ada di lantai 2, kamar nomor 205. Koridor itu berisik dan berantakan saat siswa baru yang tak terhitung jumlahnya melapor selama beberapa hari terakhir ini. Kebisingan juga tidak terbatas hanya pada siswa baru, para orang tua yang mendampingi anak-anak mereka juga turut andil dalam kekacauan tersebut. Setelah beberapa kesulitan, Tanggulin dapat menemukan kamar asramanya. Pintunya sudah terbuka dan sudah ada seseorang di dalamnya. Di dalam kamar ada 2 tempat tidur susun, cukup untuk menampung 4 orang. Selain itu, ada 2 meja persegi, 4 kursi, 2 lemari, dan lampu atap. Ini adalah keseluruhan fitur ruangan. 2 ranjang bawah sudah ditempati dan penghuninya mengarahkan pandangan mereka ke arah Tanggulin saat dia masuk ke kamar. Yang di ranjang kiri bawah bahkan lebih tinggi dari Tanggulin. Dia setidaknya setengah kepala lebih tinggi dari Tanggulin selain memiliki tubuh yang lebih tebal. Dia memiliki rambut pendek dan mata yang agak menonjol keluar. Bahkan di usia yang begitu muda, dia memiliki aura keganasan di sekelilingnya. Siswa di sisi kanan lebih kurus dan lebih lemah jika dibandingkan. Hidung mudanya sudah menopang sepasang kacamata, memberinya penampilan terpelajar.
Bahkan, saat itu ia sedang memegang buku. Halo, nama saya Tang Wulin. Saya baru saja tiba. Tang Wulin memandangi dua penghuni di ranjang kiri dan kanan bawah, mengakui mereka saat dia memperkenalkan dirinya. Siswa yang tampak lemah itu mengangguk dan berkata, nama saya Yun Xiao. Yun A, dari awan A setengah hak cipta, dan Xiao A derajat dari besar dan kecil AA derajat. Tang Wulin tersenyum saat dia mengangguk mengakui. Siswa jangkung di seberang memutar matanya dan berkata, pendatang baru, bersihkan ruangan dulu. Tang Wulin adalah pendatang baru jadi dia tidak jelas tentang situasi saat ini dan hanya bisa mengangguk. Oh. Ada sapu di sudut dan lap pembersih bersama dengan baskom di atas meja. Dia mengambil mangkuk dan keluar untuk mengisinya dengan air. Yun Xiao melirik siswa jangkung itu. Zhou Zhangqi, untuk apa kau berpura-pura? Zhou Zhangqi tertawa nakal dan turun dari tempat tidur. Kamu adalah dalang, jadi kamu tidak akan ikut campur. Saya tidak suka betapa cantiknya penampilan pendatang baru itu, jadi jika kita akan tinggal di ruangan yang sama mulai sekarang, saya harus menunjukkan kekuatan padanya. Tugas-tugas ini harus dia lakukan sekarang. Selama saya menyuruhnya melakukannya, dia akan melakukannya. Dia jelas adalah telur yang lembut. Jika saya tidak menindas orang seperti dia, lalu siapa lagi yang akan saya bully? Yun Xiao menghela nafas. Berhati-hatilah agar Anda tidak mendapat balasan. Zhou Zhangqi mendengus jijik oleh dia. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil barang-barang yang ditempatkan Tang Wulin di ranjang atas. Dia membuka resleting tas kain dan mengguncang semua barang di dalamnya ke lantai. Ada beberapa pakaian biasa, beberapa barang untuk keperluan pribadi, dan selimut berserakan di seluruh lantai. Yun Xiao menatapnya kosong. Anda melewati batas di sini. Zhou Zhangqi tertawa, lihat, mainan apa ini? Mungkinkah bocah itu pengemis? Selimut ini bahkan dijahit bunga. Konyol sekali. Pada saat itu, Tang Wulin kembali dengan wastafel. Dia terkejut saat dia memasuki ruangan. Lantai berserakan dengan barang-barangnya dan Zhou Zhangqi memegang tasnya. Selimut, pakaian, dan barang-barang pribadinya ada di mana-mana. Bahkan kedua seragam itu berada di lantai. Lantainya berdebu dan jelas barang-barangnya sudah tertutup debu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tang Wulin meletakkan wastafel dan bertanya dengan marah. Zhou Zhangqi meringkuk di bibirnya. Saya tidak melakukan apapun. Aku hanya melihat apa yang dibawa orang udik sepertimu ke sini. Ambil. Suara Tang Wulin sudah menjadi dingin. Zhou Zhangqi mengangkat alis dengan mata menyipit, membuatnya terlihat lebih galak. Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Ambil. Suara Tang Wulin hampir seram sekarang. Zhou Zhangqi mengerutkan kening saat dia menatap Tang Wulin. Dia menginjak selimut, dengan paksa menggosokkannya ke lantai. Tempat yang dia injak justru desain bunga yang dijahit ke dalam selimut. Bingung, Tang Wulin hanya bisa bergumam, itu dibordir oleh adik perempuanku.